Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke, yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA maupun IIS ya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita menuju materi. Sekarang kita menuju di bab 2 tentang aliran ilmu kalam ya. Aliran-aliran ilmu kalam. Setelah sebelumnya adalah latar belakang terjadinya adanya lahirnya aliran-aliran ilmu kalam. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu aliran-aliran tersebut. Ya, yang pertama ini ada aliran Khawarij. Khawarij ini itu siapa sih? Ya, Khawarij ini lahir pada masa waktu itu perang Siffin ya. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, pada saat itu ada peristiwa yang namanya tahkim ya, seperti sudah kita jelaskan minggu lalu ya, pada saat ini aliran-aliran yang muncul pada saat peristiwa tahkim. Nah, ini salah satunya adalah Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah yang tadinya pengikut atau pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, dia keluar. Kenapa? Ya, keluar karena Ali tidak setuju dengan tahkim ya, yang dilakukan Ali dengan Muawiyah ketika terjadi perang Siffin. Menurut Khawarij, manusia harus berpegang teguh pada hukum Allah. Dari persoalan politik kekuasaan tersebut berakhir pada masalah teologi dengan memunculkan suatu permasalahan bahwa siapa yang telah kafir atau keluar dari Islam dan siapa yang tetap Muslim. Golongan ini pada mulanya adalah pengikut setia Khalifah Ali. Nah, karena peristiwa tersebut keluarlah orang-orang dari pasukan Ali ini berpisah lah gitu ya, berpisah daripada tidak lagi menjadi pengikut Ali dan menamakan dirinya adalah Khawarij. Mereka berpendapat bahwa orang yang mengerjakan dosa besar atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sampai mati belum tobat maka dihukumi keluar dari Islam atau disebut kafir. Nah, abadi di dalam neraka. Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari ya yang mendukung tahkim tersebut adalah kafir. Persoalan yang berbuat dosa besar inilah yang kemudian mempunyai pengaruh besar dalam pertemuan teologi selanjutnya dalam Islam gitu ya. Jadi Khawarij itu adalah orang yang tadinya pengikut Ali keluar karena alasan tahkim tersebut, tidak menerima tahkim. Ali dan Muawiyah menerima tahkim. Gitu kan. Itu. Terus apa sih inti ajaran Khawarij? Pertama, khalifah atau pemimpin itu dipilih secara terbuka oleh rakyat ya, atau seperti kita pemilu gitu ya. Dosa. Menurut Khawarij tidak ada pengelompokan dosa. Yang namanya dosa ya udah dosa besar, dan yang melakukan dosa besar itu bisa disebut dengan kafir. Bahkan kekafiran ini bisa jadi mereka dibunuh gitu ya. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jika salah satu unsur yang ada itu dilanggar, maka ia termasuk kafir. Nah, jadi Khawarij ini gampang banget ya mengkafirkan orang-orang itu. Gitu ya. Ajaran pokok aliran Khawarij, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Orang yang terlibat dalam perang Jamal, siapa aja yang terlibat dalam perang Jamal? Beda lagi perang Jamal sama perang Siffin ya. Kalau perang Jamal ini adalah ini si Aisyah, Siti Aisyah ya, istri Rasulullah sendiri, Talhah dan Zubair dengan
Ali bin Abi Thalib. Dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkan dihukumi kafir gitu ya. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Khalifah tidak harus keturunan Arab, yang penting memenuhi syarat dia menjadi khalifah. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Nah, jika pemimpin itu zolim, maka harus wajib dibunuh. Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa khalifahnya, Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali dianggap menyeleweng karena setelah terjadi tahkim tersebut ya, mempercayai bahwa Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin setelah Husain Ali wafat. Nah, ini Khawarij. Selanjutnya adalah Syiah. Nah, Syiah ini adalah yang pada perang Siffin itu masih setia kepada Ali ya. Kalau yang Khawarij itu yang berpisah dengan Ali, kalau yang Syiah ini adalah yang masih setia mengikuti Ali. Gitu ya. Syiah adalah kelompok yang menyanjung, bahkan menyanjung tinggi, sangat fanatik dengan Ali dan keturunannya. Ya, gitu. Kenapa? Karena golongan ini menurut mereka berkeyakinan tidak ada seorang pun yang berhak memegang kekuasaan kecuali Ali dan keturunannya. Kalau ada, berarti telah menciderai gitu bahasanya. Telah merampas hak kekuasaan kekhalifahannya tidak sah. Siapa sih tokoh-tokohnya? Ya salah satu tokohnya adalah Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ya, terus ada Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Hasan bin Ali, anaknya Ali nih. Ya, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, anaknya Ali juga, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Dan Ali bin Husain, ya ini cucunya Ali nih. Ya, Ali bin Husain bin Ali. Zaid bin Ali. Nah, sama ini juga cucunya Ali, Zaid bin Ali ya. Juga dikenal dengan Zaid bin Ali Asyahid, adalah anak Ali bin Husain. Oh, Ali bin Husain, anaknya Ali bin Husain. Jadi keturunannya nih. Ya ada anak cucu cicit gitu ya. Gitu. Itu ya, itu aliran dari Syiah. Aliran Murji'ah, nah, selanjutnya ada aliran Murji'ah. Kalau aliran Murji'ah ini adalah fleksibel nih ya, dia istilahnya adalah berada di tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Dia tidak menyalahkan Syiah, tidak membenarkan Syiah, tidak menyalahkan Khawarij, tidak membenarkan Khawarij ya. Istilahnya dia ini agak fleksibel daripada yang kedua ini ya. Gitu. Kalau dibaca di sini ya disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda perasaan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan kaum Khawarij. Gitu. Pada hari perhitungan kelak. Karena itu mereka tidak mau mengeluarkan pendapat tentang siapa sih yang benar, siapa sih yang salah ya. Nggak mau, dia nggak mau ambil pusing kalau Murji'ah ini ya. Nggak mau ambil pusing siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu. Menurut mereka biarlah Allah sajalah yang nantinya akan memutuskan siapa yang bersalah di antara mereka itu ya. Di antara Ali, Muawiyah ya gitu kan, dan yang lain-lainnya yang tadi ya, tokoh-tokoh daripada perang Siffin itu. Oke. Terus pokok-pokok ajaran mereka apa sih? Murji'ah yang pertama pengakuan iman cukup hanya dalam hati ya, tidak melalui tindakan ya. Insya Allah ini mereka itu cuma dalam hati aja ya, tidak ini. Misalnya meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berbuat dosa besar tidak termasuk kafir. Nah, tidak seperti Khawarij yang bentar-bentar dikit-dikit kafir orang ya. Tapi kalau ini tidak ya, seperti itu. Itu kalau di Murji'ah, dia lebih agak fleksibel daripada keduanya. Selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Pengertian Jabariyah ya, pertama ini berasal dari kata jabaro yang berarti baik, memperbaiki, meluruskan, menguasai dan memaksa. Menurut istilah Jabariyah adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dalam perbuatan serba terpaksa ya. Terpaksa oleh apa? Terpaksa oleh takdir gitu. Jadi aliran Jabariyah ini
Simpelnya itu ia selalu mengedepankan takdir atau ketentuan Allah daripada usahanya sendiri. Gitu ya. Kenapa? Di sini mereka melihat dasarnya dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya. Padahal apa? Padahal kan yang namanya manusia itu punya akal yang bisa membedakan yang baik dan yang benar. Jadi nggak boleh ya. Kenapa sih kalau menurut Bapak kita jangan sampai seperti Jabariyah ini, kenapa? Ini terlalu bergantung daripada nasib gitu ya. Nggak mau berusaha. Kalau udah bodoh ya udah bodoh. Menurut dia itu Allah udah menakdirkan dia bodoh. Kalau dia miskin ya udah miskin. Berarti dia berpikiran Allah itu sudah menakdirkan dia miskin, nggak ada usaha untuk memperbaiki diri. Ini ya salahnya mereka seperti di situ. Ya, pokok ajarannya ini lihat bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan, ya udah terkekang oleh takdir, terkekang oleh daripada yang namanya ketentuan Allah. Ya, mau baik berarti menurut dia takdir dia orang baik. Mau jahat berarti pikiran mereka ditakdirkan menjadi orang jahat, menjadi mencuri dan lain sebagainya, gitu. Bahwa Allah yang poin yang selanjutnya bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Nah ini ya jangan sampai kita ini. Karena apa? Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang sebelumnya, apalagi yang sesudahnya, ya seperti itu. Ilmu Allah bersifat hudus atau baru, ya. Menurut mereka, iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafalkan. Bahwa Allah SWT tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Ya tentu memang seperti ini. Ya, kita butuh makan. Ya. Ini adalah salah satu sifat wajib bagi Allah yang wujud kidam bako itu. Ya, karena memang itu Allah tidak butuh yang namanya makan, minum, tidur. Kita manusia lah yang butuh ya. Allah tidak serupa dengan apapun yang ada ini. Allah maha sempurna atas. Terus bahwa surga dan neraka tidak kekal, akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal abadi hanyalah Allah. Menurut mereka bahwa Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga, bahwa Al-Quran adalah makhluk bukanlah kalamullah. Ya, itu menurut aliran Jabariyah. Selanjutnya ada aliran Qadariyah. Nah, Qadariyah ini adalah kebalikan daripada Jabariyah. Kalau Qadariyah ini simpelnya adalah Qadariyah ini adalah mengedepankan usaha, mengesampingkan takdir, gitu ya. Qadariyah berakal dari kata qadar yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan. Nah, kalau yang tadi terpaksa, terkekang, tidak bebas kalau Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah adalah bebas, dia mau melakukan apapun, ya. Gitu. Siapa sih tokohnya? Di sini ada tokoh utamanya Qadariyah adalah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Kedua tokoh ini yang mempersoalkan tentang Qadar. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah, Muawiyah menjadi penguasa daulah Islamiyah, dan untuk memperkokoh kekuasaannya itu ia menggunakan berbagai cara khususnya dalam menumpas semua oposisi. Gitu ya. Pokok ajaran Qadariyah itu apa? Orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik. Nah, Allah SWT tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan amalnya. Karena manusia yang berbuat, menurut mereka gitu kan. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat ajali. Ya, menurut mereka. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan menurut. Nah, ini kalau kaum Qadariyah menggunakan akal, memang sudah menjadi bekal kita manusia, akal gitu ya. Kalau Jabariyah ya mengesampingkan akal dia ya. Akalnya buat apa? Jadi dia hanya bergantung pada nasib. Miskin ya miskin aja gitu. Bodoh-bodoh ya aja gitu. Kalau Qadariyah enggak, tapi ada usaha. Kalau miskin berarti ada usaha untuk jadi kaya, berarti dengan cara bekerja dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini juga sama. Mereka juga mempunyai dalil ya, orang-orang Qadariyah itu yang apa? Ini ada surah Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Dan katakanlah, hai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Nah, berarti ini kebebasan daripada Allah untuk kita sebagai manusia menentukan apakah mau masuk surga apa mau masuk neraka. Ya kan, seperti itu. Mau mengikuti iblis apa mengikuti Rasulullah? Mengikuti iblis ke neraka, mengikuti Rasulullah ke surga. Kan seperti itu, ya enggak? Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Pengertian dari latar belakang munculnya Mu'tazilah, perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di perguruan Basrah, atas pemikiran yang dikelontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, ia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Nah, berarti ini adalah juga Mu'tazilah ini pemisahan lagi ya. Kalau tadi kan yang pemisahan antara Khawarij dan Syiah. Nah, Mu'tazilah adalah ada beberapa orang yang keluar dari Khawarij membentuk Mu'tazilah ini kan yang memisahkan diri, berarti memisahkan diri beberapa orang yang memisahkan diri daripada Khawarij gitu. Karena pemikirannya berbeda gitu. Di sini kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan Basri, maka Hasan Basri menyebut mereka dengan istilah i'tazala'anna. Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan Basri diberi nama Mu'tazilah ya gitu. Jadi latar belakangnya itu dia memisahkan diri, sebagian orang itu memisahkan diri daripada Khawarij karena tidak setuju kalau orang yang melakukan dosa besar itu langsung disebut kafir, tapi harusnya cuma disebut fasik gitu ya. Terus tokohnya siapa? Wasil bin Atha nih, tokoh utamanya. Terus ada Al-Laf, ada An-Nazam, ada Az-Zubai, ada Bishr bin Al-Mu'tamir. Ya. Pertama apa sih ajaran-ajarannya? Yang pertama keesaan atau tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu benar-benar esa dalam segala-galanya. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keesaannya. Keadilan, al-adil, bentuk dari keadilan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan pahala dan jaminan surga bagi orang mukmin yang berbuat baik dan neraka bagi yang berbuat buruk. Maka itu adil gitu kan. Janji dan ancaman, keadilan Tuhan tercermin dalam ajaran ini bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tempat ya, memberikan pahala ya. Tuhan berjanji akan memberikan pahala bagi orang yang berbuat dosa dan jahat ya. Berarti dosa untuk orang jahat, pahala untuk orang yang berbuat baik. Tempat di antara dua tempat. Menurut ajaran Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar bukan termasuk kafir, akan tetapi juga bukan termasuk mukmin, tapi fasik yang menempati posisi antara kafir dan mukmin. Terus paham antropomorfisme. Ayat mutasyabihat dibawa pada pengertian lafalnya. Allah SWT mempunyai mata, muka, tangan, dan sebagainya seperti yang disebut dalam Al-Quran. Hanya saja tidak bisa diketahui bentuknya seperti apa. Allah bisa mendengar, tapi bukan bisa mendengar seperti telinga manusia. Bisa mendengar itu adalah kekuasaan dia, atau kayak punya tangan, mempunyai apa, itu adalah kekuasaan gitu. Jadi menurut Mu'tazilah itu tidak tahu kalau emang Allah di dalam situ ya bisa mempunyai mata, bisa melihat gitu, muka, tangan. Itu tidak diketahui bentuknya seperti apa. Yang pasti tidak serupa dengan makhluknya gitu kan. Nah, terus ada lagi aliran ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi sahabat yang 4, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, tokoh pendirinya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Para khalifah Rasyidin, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ahlu Badar, Ahlu Ubud, Ahlu Baitur Ridwan, ada penuh. Siapa aja? Wais Al-Qarni, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, ya sampai 12 itu siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Pokok pikirannya apa aja nih ahli sunnah wal jamaah? Sifat Tuhan. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara aliran Mu'tazilah di satu pihak, kemudian aliran
Hashwiyah dan Mujassimah di lain pihak. Aliran Mu'tazilah tidak mengakui sifat-sifat wujud, ki dan baqa, wahdaniyat dan sifat yang lainnya seperti sama basyar, ya. Itu siapa yang tidak Mu'tazilah ya, tidak mengakui. Ya. Golongan Hashwiyah dan Mujassimah menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Padahal yang namanya sifat Tuhan ya, sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui sifat-sifat Allah yang tersebut sesuai dengan zat Allah sendiri dan sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Nah ini pendiri ahli sunnahnya Al-Asy'ari ini mengakui bahwa sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Gitu. Dalam pembelajaran, yaitu membandingkan berbagai pemikiran yang telah ada dan ilmu yang sedang berkembang. Ia juga merenungkan dan membandingkan ajaran-ajaran Mu'tazilah dengan paham ahli fikih dan hadis. Ketika berusia 40 tahun, beliau merenung di kamar rumahnya selama 15 hari untuk memikirkan hal tersebut. Ya. Dan pada hari Jumat, ia naik mimbar di Masjid Basrah secara resmi menyatakan pendirinya keluar dari Mu'tazilah dan pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah gitu. Terus Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga tengah-tengah antara aliran Jabariyah dan aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, manusia itu adalah mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh kasb atau sesuatu, bahkan ia laksana bulu yang bergerak dan kemudian menurut arah angin yang meniupnya. Nah, gitu ya. Terus melihat Tuhan pada hari kiamat. Menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala, dan dengan demikian mereka menakwilkan ayat-ayat yang mengatakan ru'yat di samping menolak hadis-hadis Nabi yang menetapkan ru'yat karena tingkatan hadis tersebut adalah hadis ahad. Sekarang menurut golongan musyabihat, Tuhan dapat dilihat dengan cara tertentu dan pada arah tertentu pula. Dengan menempuh jalan tengah antara kedua golongan tersebut, Al-Asy'ari mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat kelak. Dosa besar, aliran Mu'tazilah mengatakan apabila pembuat dosa besar tidak bertobat dari dosanya, meskipun yang mempunyai iman dan ketaatan tidak akan keluar dari neraka. Aliran Murji'ah mengatakan siapa yang iman kepada Tuhan dan mengikhlaskan dirinya, maka bagaimanapun dosa yang dikerjakannya tidak akan mempengaruhi imannya. Artinya tetap dipandang sebagai orang mukmin. Nah, terakhir aliran Maturidiyah. Apa? Aliran Maturidiyah ini merupakan aliran yang namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Al-Maturidi. Aliran ini menggunakan akal dalam analogi pemikiran atau penafsiran ayat. Namun hal itu bukan menjadi hal yang mutlak, karena apabila terdapat keputusan akal yang bertentangan dengan syara, maka semua itu ditolak. Al-Maturidi berpendapat bahwa Allah Maha Suci dari antropomorfisme, menyerupai bentuk, ya, karena Allah tidak serupa dengan makhluk lainnya. Ya, yang apa? Yang mempunyai wajah, tangan, mata. Jadi wajah, tangan, mata Allah itu tidak seperti tangan, wajah, mata manusia, ya. Itu lebih kepada apa? Kuasaannya dalam apa? Mengawasi manusia dan sebagainya gitu ya. Al-Maturidi mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa adalah menyerahkan pesan mereka kepada Allah. Jika Allah menghendaki maka dia mengampuni mereka sebagai karunia, kebaikan dan rahmatnya. Sebaliknya jika Allah menghendaki maka dia menyiksa, ya, masuk neraka. Terakhir yaitu tentang memahami aliran yang berbeda dalam kehidupan bagaimana sih? Nah, kan ini Islam ya. Tauhid kepada Allah. Tapi kok berbeda-beda seperti ini, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, nih kita lihat di sini ada prinsip-prinsip yang harus dikembangkan pada persatuan dan kerukunan. Ta'aruf adalah saling mengenal dengan baik antara satu dengan yang lain, tidak hanya bersifat fisik saja, tapi juga pemahaman mereka tentang agama, sehingga bisa dijadikan dasar dalam melakukan pendekatan. Ta'aruf itu saling mengenal. Oh, yang ini alirannya ini, yang ini alirannya itu, kita harus bisa, kan sama, pelangi juga kalau berbeda-beda itu kelihatannya indah. Nah, kita tetap ya harus pada pendirian aliran kita gitu ya. Insya Allah kita itu adalah aliran ahli sunnah wal jamaah yang terus mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya gitu. Tafahum adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga segala kesalahpahaman dapat dihindari. Harus memahami, oh aliran ini seperti ini, aliran itu seperti itu. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang gitu kan. Ta'awun adalah saling tolong menolong, sama muslim adalah saudara. Maka harus, nah, jadi namanya ta'awun walaupun kita maaf berbeda aliran, jangankan berbeda aliran yang istilahnya sama-sama
agama Islam, yang berbeda agama pun kita harus saling tolong menolong dalam hal sosial gitu ya. Berbeda kalau yang dengan beda-beda agama itu nggak boleh tolong menolong dalam hal akidah ya, beda lagi. Nah kalau ini adalah eh, tolong menolong ya tanpa mengenal batas paham keyakinan mereka ya, harus eh, jangan melihat di situ akidahnya ya. Tapi kita dari sosialnya ini harus saling tolong menolong gitu ya. Jangan sampai istilahnya kalau kita tolong menolong itu tolong menolong yang dalam akidah yang istilahnya membuat keimanan kita salah gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai salah dalam meyakini ini. Terus tafakul adalah pertanggungan atau hal saling menanggung ya. Saling saling menanggung. Keempat, prinsip tersebut harus selalu dikembangkan agar tercipta kehidupan yang harmonis sesama umat Islam walaupun berbeda paham dan pendapat. Berbeda paham dan pendapat boleh ya, gitu. Asal apa? Kita harus bisa apa? Di sini ada walaupun berbeda paham dan pendapat selama perbedaan tersebut masih pada ranah furu, iya, bukan usul yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Seperti tadi ya, pas tahun itu ya harus bisa kita saling tolong menolong, bertafakul dan lain sebagainya gitu. Terus di sini nilai positif yang sikap saling menghargai dan bukan masalah prinsip akidah ataupun usul. Dapat menjaga dan memperkuat persatuan dan kerukunan antara anggota masyarakat. Dapat terhindar dari kebencian dan permusuhan. Wujudnya kehidupan yang aman, tentram, dan lain sebagainya. Terjaganya persatuan dan terhindar dari perpecahan antar umat Islam. Nah, ini kita sama-sama umat Islam, tapi sini banyak aliran-aliran. Nah, sekarang ini aliran terbesar adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah, gitu kan. Kita nggak boleh usil ya namanya. Oh itu mah beda alirannya, nggak boleh ya, harus tetap menghargai apa pendapat mereka, apa ini mereka, makanya kita harus memahami bagaimana mereka biar kita paham gitu. Dan kita juga jangan sampai lupa untuk bertahun tolong menolong, apalagi sesama muslim ya. Beda agama juga boleh namanya tolong menolong, asal tidak ke ranah akidah, masih di ranah sosial gitu ya. Oke, mohon maaf kurang lebihnya, panjang pendeknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.